Senjata besar! Senjata besar! Informasi dari Kepolisian Resor Mimika, Papua. Ia menyebut selama periode 2009 hingga Maret tahun 2020 tercatat sudah terjadi 417 kali kasus penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Kabupaten Mimika. Insiden itu mengakibatkan 190 nyawa melayang. Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adinata di Timika mengatakan KKB di wilayah Timika dalam struktur organisasi OPM masuk dalam Komando Daerah Pertahanan, Kodap 3. Data kami sejak 2009 sampai 2020 ini telah terjadi sebanyak 417 kali kasus penembakan oleh kelompok ini baik berupa teror penembakan maupun kontak senjata langsung, kata Era Adinata saat memberikan keterangan per didampingi Dandim 1710, Mimika Letkol In, Yoga Cahya Prasetya. Era menyebut kasus penembakan paling banyak terjadi pada periode 2011 yaitu sebanyak 54 kasus. Saat itu kelompok separatis bersenjata itu masih di bawah pimpinan Jenderal Kelly Kwalik yang mulai eksis semenjak menyandera sejumlah peneliti di Mapenduma Kabupaten Duga pada 1996. Rangkaian panjang aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Mimika sejak 2009 hingga 2020 ini telah mengakibatkan 302 korban luka-luka. 190 korban meninggal dunia, baik berasal dari unsur TNI, Polri, maupun masyarakat dan karyawan PT Freeport Indonesia dan sejumlah perusahaan subkontraktornya. Korban meninggal dunia terbanyak terjadi pada 2018 dengan jumlah 35 orang. Terdiri atas 5 anggota TNI, 5 anggota Polri, dan 25 masyarakat sipil. Korban terbanyak itu terjadi saat peristiwa penyanderaan yang dilakukan oleh gabungan KKB di Kampung Banti dan Kimbeli, Distrik Tembagapura, kata Era Adinata. Sebelum menyatukan kekuatan di wilayah distrik Tembagapura pada 2018 itu, KKB diketahui melangsungkan deklarasi perang dipimpin langsung oleh Panglima TPNPB Goliat Tabuni. Deklarasi itu menyepakati gabungan KKB TPNPB bergerak menuju Tembagapura yang dipimpin oleh Lekagak Telenggen selaku komandan operasi. Guna menyambut kedatangan rombongan besar KKB itu, Hengki Wanmang selaku salah satu pimpinan Makodap 3 Kali Kopi, juga diketahui ikut hadir dalam deklarasi, ditugaskan untuk mempersiapkan segala perlengkapan, terutama bahan makanan untuk menerima rombongan Lekagak Telenggen. Gabungan KKB itu antara lain terdiri atas kelompok Lekagak Telenggen sendiri, militer murid dari Intan Jaya, Obed Magai dari Puncak, Celtius Waker dan generasi Ayub Waker salah satunya Gusti Waker yang juga dari Puncak. Mereka bersama-sama datang ke Tembagapura untuk kemudian melakukan serangkaian aksi penembakan, sebut Era. Dalam salah satu dokumentasi foto yang ditampilkan kepolisian, diketahui Hengki Wanmang melakukan orasi, kemudian membakar kartu identitas ID card karyawan PT Freeport Indonesia sekaligus mengajak masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas kerja. Selama periode 2018 itu, KKB yang sempat menguasai Kampung Banti dan Kimbeli kemudian diketahui membakar sejumlah fasilitas umum seperti gedung sekolah SD Impres Banti dan rumah sakit Wabanti milik LPMAK. Pembakaran fasilitas-fasilitas itu dilakukan oleh kelompok Hengki Wanmang, jelas Era. KKB selanjutnya meninggalkan kawasan distrik Tembagapura setelah aparat gabungan TNI dan Polri mengerahkan kekuatan ke wilayah itu. Selama setahun hingga awal 2019, eksistensi KKB di wilayah distrik Tembagapura sempat vakum beberapa saat. Hengki Wanmang yang diketahui memiliki kemampuan intelektual lantaran merupakan jebolan dari salah satu lembaga perguruan tinggi itu kemudian meminta bala bantuan kepada KKB yang lain. Hengki dalam beberapa dokumentasi tampak melakukan deklarasi bersama Obed Magai di salah satu rumah ibadah di Ilaga, Kabupaten Puncak pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Ia mengajak beberapa kelompok KKB dari Pegunungan Tengah Papua masuk ke wilayah Tembagapura secara khusus untuk mengganggu operasi PT Freeport Indonesia. Kedatangan rombongan KKB disusul operasi gabungan TNI dan Polri hingga sempat terjadi beberapa kali aksi baku tembak. Kondisi tersebut membuat lebih dari 1.000 warga sipil terpaksa dievakuasi ke Timika dari Banti, Kimbeli, Opitawak dan Utikini Lama pada awal Maret lalu hingga saat ini. Pada tanggal 16 Agustus tahun 2020,
Satgas Gabungan TNI dan Polri yang mengamankan objek vital nasional PT Freeport Indonesia menembak mati Hengki Wan